Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami di sini akan membacakan biodata dan sumber. Sebelumnya perkenalkan, nama Kak Muhammad Nabil Zain Ihsan, Sidang Nabil. Dan rekan saya, kenalkan, nama saya Nurul Jawharatul Zahar, biasa dipanggil Nurul. Ya, langsung saja biodata narasumber akan dibacakan oleh rekan saya, Dr. Tepat. Silakan. Berikut saya akan membacakan biografi guru pendamping MPLS. Nama lengkap Iswah Nudi SPD. Nama panggilan Faiz. Tempat tanggal lahir Sleman 31 Desember 1970. Alamat rumah Jalan Permata, Blok C nomor 14. Riwayat pendidikan beliau: kuliah D3 UGM Jogja dan kuliah S1 Universitas Terbuka Banjarmasin. Riwayat pekerjaan: guru SMA Negeri 2 Banjarbaru dari tahun 1994 sampai sekarang, dan guru SMK Telkom dari 2021 sampai sekarang. Makanan kesukaan beliau: tongseng kambing dan tongseng kelinci. Hobi: pencak silat dan membantu istri. Nama istri beliau Eni Kiswarti. Beliau memiliki 2 anak, yaitu Bila Ismi dan Rofiana. Karir dan prestasi: guru berprestasi 1 Kota Banjarbaru tahun 2011 dan guru berprestasi 2 Kota Banjarbaru tahun 2017. Pengalaman organisasi: asisten pelatih pencaksilat Telapak Sakti dan asisten pelatih perguruan Hangga Dharma. Sekian dari saya. Ya, sekian untuk Pak Iswahidi. Waktu tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, lalu kita panggil kepada Allah Taala karena rahmat dan sayangnya hari ini saat ini masih memberi kesempatan untuk kita untuk menikmati kenikmatan yang gratis, yang tidak perlu biaya. Terima kasih kepada Mas Nabil dan Mbak Nurul yang telah mendampingi saya. Silahkan duduk, nanti kita atur sampai biar saya yang berdiri. Karena terus terang Bapak enggak suka duduk, kalau sudah ngomong sukanya berdiri. Duduk itu terlampau santai sehingga tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal ke anak atau peserta didik. Anak-anak semua, saat ini Bapak diberi job materi yaitu tentang kesiswaan, tentang ekstrakurikuler dan tatip. Sebelum kita menuju ke situ, tolong Mbak, tatipnya dibagikan dulu. Tata tertib belakang kamu itu bagikan dulu. Itu ada tatip atau titik poin. Oke, itu ada tatip dan titik poin. Cek. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak anak-anakku untuk berdiri dulu. Jangan sampai kelamaan duduk. Ketika saya mengatakan hujan rintik-rintik, tangan kamu gini. Ya, ketika saya mengatakan petir, maka tangan kamu bulat. Tapi ketika saya mengatakan halilintar, maka tangan kamu yang gerak, ya, supaya kamu ada gerakan, jangan sampai badan kamu kaku. Hujan rintik-rintik, ayo tangannya dua, biar gerak semua. Petir,
Halilintar. Yang keras. Hujan rintik-rintik. Petir. Nah, ayo. Nanti kalau ini imbasnya nanti kalau salah saya hukum loh. Halilintar. Bas. Petir. Halilintar. Hujan rintik-rintik. Petir. Iya. Duduk. Ternyata fokus masih kurang. Kita gunakan fokus yang lain lagi supaya kamu menjadi siswa. Kamu pilihan loh ini. Jadi kelas-kelas yang ada 10 kelas atau 10 ruang, kamu dipilih ke sini berarti anak-anak pilihan. Jangan diam di sini. Tunjukkan kalau kamu memang pilihan. Oke. Perhatikan kata-kata Bapak. Salam. Pusat. Berani. Oke, sip pusat. Laki-laki aja, perempuan pusat. Perhatikan kata-kata Bapak. Yang ini 1. Kalau ini 2. Bila ini 3. Yang ini 4. Pusat. Pusat. 5 kali aja. Nah, ini olahraga tanpa dipaksa. Karena yang tahan nanti laki-laki semua. Yang ini, kalau ini, bila ini, kalau ini, besar. Yang mana olahraga? Yang ini, kalau ini, bila ini, yang ini, besar. Dengarkan kata-kata Bapak. Yang ini, kalau ini, bila ini, kalau ini. Dengarkan kata-kata Bapak. Yang ini 1, kalau ini 2, bila ini 3, yang ini besar. Jadi besar. Mungkin ada anak-anakku yang paham. Dengarkan kata-kata Bapak. Yang ini, kalau ini, bila ini, yang ini. Paham loh? Itu ada intelijensi tinggi. Dengarkan kata-kata. Paham sudah? Coba kita tes, kalau nggak 10 susah. Yang ini, kalau ini, bila ini, kalau ini. Sudah tahu? Tahu rahasianya? Tahu, nggak usah kamu takut nantinya aja. Paham? Yang ini, kalau ini, bila ini, bila ini. Satu lagi, kita cari korban satu lagi. Dengarkan kata-kata Bapak. Yang ini, kalau ini, bila ini, kalau ini. Kalau ini berapa? 2, betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, saya minta bantuan. Nah, tepuk tangan untuk ini juga. Bisa nyanyi lalu tadi. Coba. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagu Halalu Bandung itu
Cek. Sekarang saya punya lirik. Nadanya halo madu. 1, 2, 3. Kalau sama bapak berarti. Ayo bangunlah kawanku semua. Ayo bangun, jangan berdiam saja. Sudah lama kita tidak meraih juara. Sekarang saatnya kita berbenah diri menjadi siswa prestasi. Oke, ini ada kunjungan dari Kapolsek. Oke ya. Ayo kita ulang lagi. 1, 2, 3. Ayo bangunlah kawanku semua. Ayo bangun, jangan berdiam saja. Sudah lama kita tidak meraih juara. Sekarang saatnya kita berbenah diri menjadi siswa prestasi. Oke, terima kasih Mbak. Oke, anak-anak semua, lagu itu sengaja Bapak berikan. Kenapa? Supaya kamu punya semangat. Kamu itu tujuannya apa sih? Belajar. Setelah belajar apa tujuannya? Jadi siswa prestasi, ya loh. Kalau kamu cuma belajar, tujuannya terjadi di rumah tangga, enggak apa-apa Pak. Ibu rumah tangga juga istimewa, ya loh. Ibu rumah tangga presidenan, ya loh. Mantap itu. Jadi bagian anak semua, tanamkan ke jiwa kamu, ya, yaitu nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai apa lagi ya? Apa? Kedisiplinan, kepercayaan, kejujuran, keadilan, ketertiban, dan kesemua. Yaitu untuk apa? Untuk membentuk kamu menjadi orang yang benar-benar prestasi. Ada 2 Mbak, yang dibagi ada 2. Tatip sama credit point. Lagi, itu kamu sudah baru dapat apa? Tatipnya. Ya, sama credit point. Di SMA 2, anak semua, kita membiasakan tatip untuk dipakai. Di mana kita berada pasti ada yang namanya peraturan. Peraturan itu dipakai untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Hari ini kita disuruh memakai masker supaya apa? Menghindari dari wabah yang sedang berlangsung atau mengenai Indonesia kita atau negara kita. Jadi peraturan itu jangan menggunakan prinsip ada peraturan kita langgar. Jangan. Karena resikonya menyesal belakangan. Nyesal belakangan nggak ada gunanya. Ya. Ketika kamu menyesal, kenapa lampu merah tak terjang? Akhirnya dihilang. Apalagi kalau kamu ke Banjarmasin, kamu nggak akan dikejar polisi, tapi tahu-tahu ke rumah kamu ada surat tilang. Kenapa? Pakai kamera CCTV sudah. Itu beberapa di Jalan Gatot atau mana itu sudah menggunakan sistem itu. Mending kalau kamu cuma diberitahu, mbak-mbak yang pakai baju pink, yang nggak pakai helm, tolong turun. Nah itu mending. Kalau ini langsung surat tilang Mas. Itu sudah mau diberlakukan tuh, atau sudah malah sudah berlaku di sana.
Nah, jadi sekali lagi peraturan itu digunakan atau dipakai atau diberikan itu untuk keamanan atau ketertiban atau ketentraman kamu semua. Jangan sampai orang atau lingkungan atau daerah atau kawasan tanpa aturan atau tata tertib. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah siapa kuat berkuasa. Zaman barbar dulu. Iya, zaman Raja Hutan dulu. Siapa yang berani dengan Raja Hutan? Siapa? Hanya satu, Kancil. Kenapa? Kancil itu cerdik katanya. Benar nggak Kancil itu cerdik? Enggak. Kancil itu suka nyuri, petimun. Itu nggak cerdik. Namanya pencuri ya. Kenapa Kancil dikatakan cerdik? Kenapa Mas? Akal. Kancil nggak punya akal. Yang punya akal itu manusia. Kalau Kancil punya akal, ya loh, timunmu habis semua. Kenapa? Kita lihat Pak Tani itu kalau pulang baru kita makan, kan sudah berakal dia. Tapi dia enggak, ada petani atau enggak, masuk ke berlari. Karena Kancil nggak berakal. Yang berakal itu manusia. Nah, jangan salahkan kalau Kancil itu ditangkap buaya. Kenapa ditangkap? Karena nolongin buaya. Kakinya dimakan gitu. Setelah dengar ya. Oke. Sekali lagi anak-anak semua, aturan atau tata tertib yang kamu pegang itu, ya, yang kamu pegang itu semata-mata untuk menunjukkan ke kamu bahwa di kawasan kita di SMA 2 itu melakukan sesuatu itu ada tata tertibnya. Sesuatu itu ada yang disebut dengan paugerannya atau aturan-aturan yang harus kita pakai. Lagi, kalau kita tidak menggunakan aturan atau tata tertib yang berlaku, maka yang terjadi apa? Yuk semua gue. Maka posisinya sekali lagi anak-anakku, jangan sekali-kali melanggar aturan. Aturan dipakai atau aturan digunakan, tata tertib kita berikan itu semata-mata supaya kamu disiplin, kamu rajin, kamu menjadi manusia yang berguna. Ya. Jadi jangan kata-kata, wah ada aturan maka akan saya langgar, jangan. Itu bisa kamu pelajari, kamu lihat, oh pakaian harus gini, oh berangkat harus gini, jam sekian harus sudah di sekolahan. Mengenai jam harus ingat 7.30 kalau ini bukan PJJ loh. Itu harus sudah di sekolahan karena kalau enggak pintu gerbang kita tutup karena apa? Ada lagu Indonesia Raya 3 stansa dan ngaji. Itu tradisi SMA 2. Ya. Oke. Tata tertib itu ada titik poinnya. Kalau kamu nanti melanggar ada gitu. Tapi kalau kamu berprestasi juga ada poinnya. Jadi ada rewardnya. Enggak semua kesalahan kita hukum, tapi yang berhasil atau tidak kita hukum juga enggak. Seperti contoh di sini, sahabat baru aja nih dari kakak kelasmu. Ini kakak kelasmu, Mas Nabil ini anggota OSIS. Dia pinter judo. Nah sekarang ke Popda dia. Tadi pagi juga, kakak kelasmu juga, dia pinter renang. Nah, dipanggil juga ke Popda. Bahkan dulu Olimpiade kita nembus tingkat nasional. Olimpiade. Kemudian kita biasa kalau olahraga nasional biasa olahraga. Yang baru-baru aja, ini Olimpiade ini yang baru ini SMA 2 itu mengalahkan dari seluruh sekolah. Karena apa? Kita 12 siswa. Yang SMA 1 di bawah kita, SMA 4 apalagi, SMA 5 belum, SMA kita 12, 6 mata pelajaran. Kemudian ada satu-satunya perwakilan Banjarbaru itu cuma pelajaran kimia, yaitu anak Mas siapa tuh? Miftah Bayu, kelas 11 IPA 4 ya.
IPA 4 sekarang 12 IPA 4. Itu satu-satunya mewakili Banjarbaru untuk olimpiade ke tingkat provinsi. Selain dengan yang lainnya. Nanti kalau menang baru tingkat nasional. SMA 1 mana? Lepas untuk kimianya. Ya memang kita ada pelajaran yang lepas juga, tapi kita bangga karena apa? Satu-satunya perwakilan Banjarbaru kimia cuma SMA 2. Nanti tahun depan kamu inilah yang akan mewakili. Maka tanamkan jiwa prestasimu. Tanamkan bahwa kamu itu bisa, kamu itu berguna, kamu itu bisa menyelesaikan, kamu itu apalagi kamu itu bermanfaat untuk yang lain. Oke, anak-anakku, adakah yang mau tanya? Bertanya? Ada? Tanya. Ingat, lagi kamu perwakilan, baik tata tertib atau apapun. Silakan, tak beri waktu 5 menit. Ada? Langsung tunjuk jari, sebut nama. Karena Bapak sudah akan mencari bibit-bibit menjadi anggota OSIS. Ayo. Menggantikan sektifnya Mas Nabil siapa nanti? Nanti berdoa. Mbak Agnes. Mbak Agnes itu pintar bendahara. Keuangan dia pintar. Ada lagi? Ayo. Ada? Pak, bagaimana kalau kita itu ketangkep bolos? Ada beberapa, kalau bolosnya ketangkep Satpol PP, maka prosesnya akan lebih panjang. Tapi kalau bolosnya itu ketangkep, kita tarik ke dalam lagi untuk belajar. Jadi ada beberapa proses yang harus kita ikuti. Ada lagi? Ayo, silakan. Lagi, tata tertib SMA 2 itu ada seperti itu. Dari kita berpakaian, kita masuk ke sekolah, kita melakukan pengurusan dan sebagainya, ada di situ poin-poinnya. Maka kebetulan anak saya lagi, jangan sekali-kali melanggar tata tertib dimanapun Anda berada. Di keluargamu misalkan, artinya tata tertib, bangun pagi dulu, sholat subuh yang Islam, bantu orang tua yang perempuan, masakkan, bikinkan minum abahnya, wah itu mantap itu. Itu akan karena apa? Karena biasa bisa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan tanpa sadar nanti akan mengalir sendiri. Tapi kalau kamu nggak pernah mencoba, nggak pernah melakukan, maka yang terjadi adalah keterpaksaan. Sungguh terlalu jelas. Ada pertanyaan Mas? Mbak? Ayo Mas, Mbak, silakan bertanya. Malu bertanya? Jangan bertanya. Tanya Mas. Ya? Yang belakang boleh tanya. Kakak-kakaknya. Ya. Mempelajarinya sepintas saja dulu, nanti di rumah masih lama. Iya Mas? Kenapa geleng-geleng? Geleng. Anggu. Semua bisa dilakukan. Ada? Siapa yang mau tanya? Ayo, ada pertanyaan? Ada lagi, Mas? Tanya? Lepas dari tatip, monggo silakan tentang kesiswaan. Ekskul misalkan, saya buka ekskul SMA 2, ya, sambil nanti kamu lihat tata poin. Ekstra kurikuler di SMA 2 itu sebenarnya banyak banget. Jika keadaan normal, banyak banget. Karena apa? Bakat-bakat di SMA 2 itu sangat luar biasa. Dari bakat terpendam sampai terpendam sampai terpendam.
Sudah kelihatan. Nah, banyak bakat-bakat anak-anak kita Semada itu yang luar biasa. Nari misalnya kemarin, ada satu anak kita nari sampai nasional. Bahkan sudah pernah ikut nari dengan penari internasional yaitu Budi Inditowo. Namanya Mbak Sukma. Adiknya ada di sini sekarang. Adiknya kembar. Siapa yang tahu kembar dari SMP 2? Nah itu adiknya Mbak Sukma. Tapi dia bukan pinter nari, tapi pinter panjat tebing. Ada di sini? Ada. Nah, ekskul di SMA 2 ya, yang menjadi momok dari ekskul Semada di luar, pertama basket. Itu dulu merajai. Jangankan kelompok siswa, perguruan tinggi dulu ketakut. Takut dulu dengan anak Semada basket. Cuma akhir-akhir ini kita sudah kelelahan sehingga diambil orang lain, artinya kelompok lain. Karena apa? Kurang semangat tadi itu. Paskib misalkan, dulu ada 2 orang bertarung memperebutkan kursi ke Jakarta, dua-duanya dari SMA 2. Dua-duanya itu, Mas Nijam sama siapa ya? Yang satu sekarang menjadi ajudan gubernur, yang satu menjadi polisi di Balikpapan. Dua-duanya Mas, SMA 2 memperebutkan untuk menuju ke nasional, ke Istana Merdeka sana. Kapan lagi itu bisa terulang? Mungkin zaman kamu nanti. Kamu yang badannya tegak, kalau bisa masuk paskib, latihan benar-benar minimal kota. Karena badanmu capek Mas. Bukan lu. Badanmu sampai. Artinya posisinya tingginya cukup ya Mbak ya. Yang itu. Ini cukup lah. Minimal kota. Minimal. Dan perlu Anda ketahui, beberapa ini anak-anak kita dari basic paskib itu luar biasa. Luar biasa hasilnya. Karena apa? Jiwa disiplinnya itu sudah terpatrik. Jiwa kemandiriannya itu terpatrik. Jadi mantap. Itu dari paskib, ekskul paskib. Kemudian ekskul drama atau teater. Pernah kita mendapatkan 2 jodoh, yaitu apa ya namanya kalau teater yang terbaik dan cowok terbaik, cewek terbaik. Apa Mas namanya? Artinya dia dari Kalimantan terbaiknya ada dari SMA 2. Namanya Mbak Bintang sama Mbak Mas Domi. Alhamdulillah jadi suami istri sampai sekarang. Mbak Bintang sama Mbak Mas Domi. Sering kita masih berhubungan lewat medsos. Nah, Mbak Bintang sama Mas Domi. Luar biasa dia. Mimik senang bisa nangis, mimik susah bisa ketawa. Itulah orang-orang teater. Kemudian setelah basket, teater, futsal, anak-anak kita cowok cewek futsal itu bagus. Cuma belum nasional belum sih, kalau cuma masuk provinsi sering. Karena yang mengajari futsal adalah Pak Fuad. Tapi orangnya di belakang sana sekarang kan. Kemudian setelah futsal, poli. Sebenarnya kalau pas ulang tahun kita adakan momen poli, karena poli itu adalah kebanggaan kita, yaitu memperebutkan piala bergilir Bapak Wali Kota. Yang sebenarnya sekarang piala bergilir itu ada di Salam Babaris Rantau. Itu cowok, ceweknya di sini aja mantap. Di jauh udah sama. Nah, ini kakak kamu juga harus Semada dari pasti luar biasa. Jadi contoh-contoh yang keluar dari eskul kita atau anak-anak kita itu sangat-sangat luar biasa. Besok pagi saya akan mendatangkan alumni juga yang sudah menjadi polisi, sudah menjadi
ketua kantor pos cabang itu adalah anggota OSIS semua, mantan OSIS. Jadi kita ingin memberikan ke kamu ya, ketika kamu belajar dengan sungguh-sungguh mentaati peraturan itu bukan hal yang rugi, justru untung. Kenapa? Kamu akan menuju ke jalan yang lurus. Berlatih sungguh-sungguh dengan latihan yang teratur, dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Misalkan kalau kamu loncat atau apa itu squat jump, jangan dijatuhkan semua telapak kakinya karena bisa bikin stroke. Tapi bagi kita orang pencak silat, dijatuhkannya apa? Ujung kaki. Itu juga untuk melatih meringankan tubuh ceritanya. Tapi kalau basket biasa juga. Tapi kalau orang awam bisa ininya kena stroke. Nah kalau yang biasa itu kalau squat jump itu gaya aksa, turun naik, cuma ini aja yang turun naik, jadi kayak pir. Tapi kalau yang benar loncat sana, loncat sini. Kemudian ekskul yang lain, tapi ada yang ekskulnya ekskul di luar, yaitu tentang karateka, judo seperti ini. Nah dia di luar, jadi bakat-bakat dia yang diberikan. Di ekskul kita dulu ada, tapi sudah enggak sama lagi, dia ada di luar. Oke, Mas sudah dapat pertanyaan? Silakan. Kalau enggak tak tunjuk supaya tanya, supaya ngomong. Ada Mbak? Oke. Sebutkan nama yang bagus. Nama saya Feby Maulida Putri dari buku 10. Saya mau bertanya, gimana sih Semada ini membimbing siswa-siswanya mengembangkan minat dan bakat? Kalau di saat pandemi ini kan kegiatan ekstrakurikuler bahkan kegiatan sekolah itu dibatasi. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Feby, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Feby. Ini Mbak Feby. PJJ atau yang namanya jarak jauh tidak menyurutkan, tidak mengurangi prestasi anak-anak. Cuma sekali lagi caranya yang kita desain. Misalkan tetap latihan, tapi latihannya di rumah, Mbak. Dan itu benar, mereka latihan di rumah. Misalnya nari di rumah, kemudian nanti dikirim hasilnya itu. Nah, yang dikirim itulah nanti masuk ke seleksi. Maka setelah seleksi masuk, ya mewakili Banjarbaru. Cuma kalau ke sini untuk ngumpul-ngumpul belum, karena belum diperbolehkan untuk ngumpul-ngumpul. Misalkan paskib sekarang baru istilahnya ketika latihan, ketika mau diadakan, yaitu tentang hari 17 Agustus. Bentar lagi nanti ada seleksi. Atau sudah ada seleksi, Mbak? Sudah. Nah, sudah ada yang berangkat. Tingkat provinsi berapa orang? Kurang tahu, siapa yang tahu? Kita yang mampir provinsi berapa orang? Lebih dari 2, Pak. Kalau kota banyak. Terus, Mbak Feby, kalau Olimpiade gimana? Nah, Olimpiade seperti Mas Miftah kemarin, itu yang ngambil Mas Miftah saya. Karena apa? Saya tahu kemampuan dia, Mas, Mbak. Kemampuan dia tahu, kemudian kita usulkan untuk menjadi tim Olimpiade Semada. Nanti dia akan diajari oleh khusus. Bahkan kita kerjasama dengan Untan pernah. Tapi untuk saat ini dia mewakili Banjarbaru sudah tingkat provinsi. Yang jelas, bakat-bakat kamu tidak akan kita buang cuma-cuma. Kalau punya bakat beneran loh. Seperti kemarin, anak kelas 10, saya lupa namanya. Waktu itu lepas dari ingatan Bapak, lepas dari keingatan kamu guru, dia menawarkan langsung, Pak, saya pengen mengikuti Olimpiade desain komik, kalau tidak salah komik ya, kelas 10, komik apa ya? Nah, ternyata dia juara, Mas. Juara. Alhamdulillah mewakili Kalimantan ke provinsi, ke nasional. Dia peringkat 10 se-Indonesia.
datang ke sini, kemudian dia menyerahkan, meskipun nggak 5 besar nggak apa-apa, tapi 10 se-Indonesia. Bangga loh, ya, dia datang ke sini. Uang 3 juta yang dia dapat, nggak mau diambil sendiri, Mbak. Diserahkan 1 juta, bukan ke saya, ke siswa asuh atau dana siswa atau GSA, gerakan siswa asuh. Jadi yang 1 juta diberikan ke sekolah untuk gerakan siswa asuh. Untuk siapa itu? Untuk kamu-kamu semua. Kalau ada apa-apa kita bantu lewat itu. Gitu Mbak. Jadi tenang aja, bakat kamu memang bakatnya apa? Karena saya sudah mendapat seseorang memberi bisikin, ada orang pinter nyanyi sebenarnya. Nanti tolong diikutkan. Cuma kalau saya nggak mendengar suaranya, kau ya apa saya mendengar? Mosok cuma mengawang, oh iya nyanyinya bagus, tapi nggak nyanyi gitu loh. Setelah dimainkan nanti malah kayak burung betet ya. Oke, ada lagi? Makasih Mbak Febi. Ada lagi? Ayo. Ayo bangun, bangunlah kawanku semua. Ayo bangun. Ayo bangun, jangan berdiam saja. Monggo jangan diam, ayo. Sudah lama kita tidak meraih juara. Sekarang saatnya kita berbenah diri menjadi siswa prestasi. Monggo, jadi siswa prestasi lah. Ayo kita semangat. Ku yakin kita pasti menang. Itu kalau lihat-lihat kita di lapangan sana. Ayo. Jangan tidur. Oh enggak. Ada lagi Pak? Mbak silakan. Mas pojok, Mbak pojok. Silakan. Ayo silakan. Ada Pak? Saya tanya Pak. Sudah paham? Paham apa? Ayo. Kalau dibalik pasti dulu. Paham. Tanya, enggak paham, belum. Tanya tuh, enggak juga. Kenapa enggak tanya? Tanya. Ayo, silakan. Silakan. Oke, sebentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syahudi atas waktunya dan materi yang telah disampaikan. Mungkin hanya ini saja yang telah disampaikan. Salah mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.